Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 9 mata kuliah biokimia akan memaparkan materi tentang pemeriksaan total protein dan protein albumin. Nah, di mana nama anggota dari kelompok 9 yang pertama ada Febila Zulfaiza, yang kedua ada Khaiduani Sufoni, yang ketiga ada Nur Fadliansyah, yang keempat ada Ranti Rahmiasi, dan yang kelima ada Nur Khaliza. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Oke, yang pertama adalah pemeriksaan total protein. Pemeriksaan total protein adalah tes protein total yang dilakukan untuk mengukur jumlah total, yaitu albumin dan globulin di dalam tubuh. Protein diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan tubuh. Darah mengandung albumin dan globulin. Protein albumin menjaga cairan agar tidak bocor keluar dari pembuluh darah. Sedangkan protein globulin berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang harus diperiksa total proteinnya sebagai berikut. Yang pertama, penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Yang kedua, kelelahan. Yang ketiga, edema, yaitu pembengkakan yang disebabkan oleh cairan ekstra di jaringan. Yang keempat, gejala penyakit ginjal atau hati. Dan yang kelima, kehilangan selera makan, kesulitan buang air kecil, mual atau muntah, serta gejala kekurangan gizi menjadi penanda seseorang membutuhkan cek protein total. Next. Ada langkah-langkah untuk melakukan pengecekan total protein, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, profesional medis akan membersihkan area yang akan diambil darahnya dengan lap antiseptik. Kemudian, membebat lengan untuk memberikan tekanan pada area tersebut dan dengan lembut memasukkan jarum ke dalam vena. Yang ketiga, darah kemudian akan dikumpulkan ke dalam tabung yang melekat pada jarum. Setelah tabung penuh, bebatan tangan di lengan pasien akan dilepas, demikian juga dengan jarum. Tidak ada persiapan khusus yang perlu dilakukan saat hendak melakukan cek protein total ini, seperti harus makan terlebih dahulu atau minum obat terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. B. Pemeriksaan protein albumin. Pemeriksaan albumin adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mencari tahu berapa jumlah albumin di dalam darah, sekaligus mendeteksi kemungkinan penyakit organ hati dan ginjal. Albumin adalah protein yang membentuk sebagian besar plasma darah, yakni sekitar 60%. Proses pembentukan albumin adalah suatu mekanisme tubuh yang dilakukan oleh organ hati atau liver. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan seseorang harus melakukan pemeriksaan protein albumin sebagai berikut. Yang pertama, berat badan menurun drastis. Yang kedua, pembengkakan di beberapa lokasi tertentu pada tubuh seperti perut atau asites, mata, dan kaki. Yang ketiga, mengalami penyakit kuning atau jaundice. Yang keempat, kelelahan parah yang bisa sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Next. Langkah-langkah pemeriksaan protein albumin sebagai berikut.
Yang pertama, pemeriksaan albumin dilakukan dengan menggunakan sampel darah yang diambil dari pembuluh darah vena di lengan. Yang kedua, kemudian pemeriksaan juga akan melibatkan serum khusus yang nantinya akan dicampurkan di laboratorium. Yang ketiga, hasilnya sampel darah yang dianalisis di laboratorium akan menunjukkan angka yang merupakan kadar albumin dalam tubuh. Normalnya, kadar albumin pada orang dewasa adalah sekitar 3,5 sampai 5,5. Namun, angka ini mungkin akan berbeda tergantung pada laboratorium yang melakukan. Sekian. Nah, mungkin sekian pemaparan dari materi kami dari kelompok 9. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.